aplikasi Dev C++, kemudian ikuti langkah-langkah yang tertampil pada layar. Langkah-langkah ini telah dijelaskan pada video-video sebelumnya. Jadi yang pertama tuh kita gunakan const double P, dimana itu sebagai representasi nilai P dalam codingan ini, dalam program ini. Itu juga sebagai deklarasi nilai P. Kemudian in I itu sebagai tipe data integer. Kemudian dilanjutkan dengan void lingkaran. Terdapat 4 fungsi di sini, yaitu yang pertama adalah jari-jari. Jadi jari-jari itu di sini berfungsi sebagai integer yang mewakili panjang dari jari-jari lingkaran pada program. Kemudian dilanjutkan dengan jumlah titik. Jumlah titik itu adalah yang menentukan jumlah titik yang akan digunakan untuk menggambar lingkaran. Jadi semakin banyak titik, semakin halus garis pada lingkaran yang akan dihasilkan. Dilanjutkan dengan X tengah. In X tengah itu merupakan koordinat S dari pusat lingkaran, dimana itu untuk menentukan titik tengah pada lingkaran X. Setelah itu ada in Y tengah. In Y tengah itu sama dengan koordinat X, yaitu yang menentukan koordinat Y dari pusat lingkaran, itu untuk menentukan titik tengah lingkaran pada koordinat Y. Kemudian GL vertex to F-nya itu adalah X dan Y. Itu adalah titik X dan Y. Kemudian dilanjutkan dengan void render scan. Render scan itu digunakan untuk menggunakan objek dalam sebuah program yang dijalankan. Kemudian dilanjutkan dengan GL clear. Kemudian GL colornya. Di sini terdapat 3 warna, yaitu ada warna merah, biru, dan warna hijau muda. Jadi di situ terdapat 3 GL color 3F, kemudian lingkaran untuk ukuran lingkarannya. Akhiri dengan GL flash, kemudian dilanjutkan dengan inMine sampai dengan glut main loop. Setelah itu Ctrl S, lalu save, kemudian kita compile dan run hasilnya, lalu outputnya akan seperti ini. Selanjutnya bagaimana jika kita ingin membuat lingkaran yang bersusun? Nah, berikut adalah kode programnya. Jadi kita masih menggunakan kode program yang sebelumnya, kita hanya akan merubah sedikit saja untuk menghasilkan output lingkaran yang bersusun. Nah, jadi yang diubah di sini tuh adalah GL color 3F-nya dan juga ukuran dari lingkarannya. Karena di sini kita akan menghasilkan 5 output lingkaran yang bersusun, jadi kita menggunakan 5 color dan juga 5 ukuran lingkaran. Nah, setelah kita save, kita compile and run, dan outputnya akan menghasilkan seperti ini. Terdapat 5 lingkaran yang bersusun. Kemudian bagaimana cara membuat emoji seperti ini? Berikut adalah kode programnya. Nah, di sini tuh terdapat void drive filled circle. Itu merupakan salah satu fungsi khusus untuk membuat sebuah lingkaran pada OpenGL. GL triangle fan itu untuk memulai dan diikuti dengan rumus-rumusnya. Dilanjutkan dengan void draw shape nose, itu sebagai proses untuk membuat hidung pada emoji. Kemudian dilanjutkan lagi dengan GL triangle fan, lalu rumusnya, lalu setelah itu kembali lagi ke void draw ellipse, itu untuk membuat ellipse pada emoji. Kemudian masuk pada void draw emoji, dimana di dalam itu terdapat warna dan draw filled circle pada emoji nantinya. Yaitu yang warna pertama yang digunakan itu adalah warna kuning. Kemudian warna kuning itu untuk wajah emoji dan seterusnya. Nah, pada tampilan ini
terdapat juga penjelasan-penjelasan di sampingnya. Jadi mudah-mudahan teman-teman dapat memahami dari yang ditampilkan di layar. Kemudian dilanjutkan dengan void init, yaitu di sini ada GL clear color, itu untuk warna background pada program. Di sini tuh adalah warna hitam. Kemudian GL matrix mode, itu GL projection, itu artinya untuk menampilkan objek dengan transformasi proyeksi Glue Ortho 2D. Setelah di save, kemudian kita compile and run, dan hasilnya akan tampil seperti ini. Ini adalah emoji yang telah kita buat kode program sebelumnya. Terima kasih, itu saja pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.